What are you gonna do when you get out? Back on the home. Pearl. What's up, bookworm? Not much. Important it is that you're getting out of Boston and never coming back. Here. They like me, right? Who's that the message? Hit me, bro? What? Beli kecap di Alfamidi, kasirnya mas-mas gondrong yang menunggu aksi Samidi, mari absen dulu dong. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Spencer Confidential yang dirilis pada tahun 2020. Ditonton oleh 85 juta orang dalam satu bulan, film ini menceritakan tentang balas dendamnya seorang mantan napi yang telah dijebak oleh oknum polisi korup. Namun para polisi ini bekerja sama dengan sindikat mafia yang sangat berkuasa di kota Boston. Mampukah dia membersihkan nama baiknya? Yang nggak tahu kok tanya saya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Spencer Confidential. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang polisi yang bernama Spencer. Dia terlihat mendatangi rumah komandannya untuk melakukan protes, dan ternyata atasannya tersebut sengaja menutupi kasus pembunuhan yang sedang dia selidiki. Alhasil mereka pun adu bacot dan saling menyalahkan satu sama lain. Tapi di tengah perdebatan itu, Spencer tidak sengaja melihat istri sang komandan yang wajahnya terlihat babak belur. Dan sebagai polisi jujur, mana ada sih, dia tidak mungkin diam saja ketika melihat korban KDRT. Tanpa banyak bicara, dia pun langsung menghajar atasannya. Yes, Your Honor. How do you plead on the count of understanding that you are pleading guilty to the charge of disturbing? As a Boston police officer. So it is my understanding. Gara-gara kejadian tersebut, Spencer akhirnya dipecat dari kepolisian dan harus menjalani hukuman penjara selama 5 tahun. Di dalam lapas, dia disatukan dengan para penjahat kelas kakap yang tentunya sangat brutal. Akan tetapi Spencer memilih untuk menghindari mereka agar bisa keluar tepat waktu. Sialnya, sebelum pergi dari penjara ada beberapa napi yang mendatanginya, dan salah satu dari mereka adalah Mamang Post Malone. Selain itu, mereka juga mengancamnya agar pergi dari kota Boston dan jangan pernah kembali lagi. Tidak terima dengan ancaman itu, Spencer pun kembali membrutal. Singkat cerita, 5 tahun akhirnya berlalu dan Spencer telah dinyatakan resmi keluar dari penjara. Di depan lapas ada seorang pria tua bernama Henry yang datang menjemputnya. Ternyata dia adalah seorang pensiunan polisi yang pernah menjadi seniornya di kantor polisi Boston. Di saat yang bersamaan, pacar Spencer juga datang ke lapas, namun Spencer justru menghindari wanita tersebut karena tidak mau terjebak dalam hubungan yang toksik. Apalagi wanita itu juga sering mengamuk dan merusak barang-barang. Ini mah ODGJ. Singkat cerita, Henry mengajak Spencer untuk tinggal sementara di rumahnya agar juniornya itu tidak menjadi gembel. Di sana Spencer akan tinggal dan mencari pekerjaan untuk membuka lembaran hidup yang baru. Sesampainya di rumah, mereka dihampiri oleh seorang polisi bernama Driscoll yang merupakan teman lama Spencer. Dan setelah bertukar kabar, dia lantas menyampaikan pesan bahwa masih ada banyak polisi yang membenci Spencer gara-gara pemukulan yang dia lakukan kepada si komandan. Tapi walaupun begitu, Spencer sama sekali tidak peduli dan memilih untuk fokus pada kehidupan barunya. Kemudian Henry menunjukkan kamar yang akan ditinggali oleh Spencer, dan sebagai informasi, Henry tidak menawarkan tumpangan secara cuma-cuma karena dia juga butuh uang untuk bertahan hidup. Jadi setelah mendapatkan pekerjaan baru, Spencer harus membayar sewa bulanan seperti anak kos pada umumnya. Akan tetapi kamar yang dia tunjukkan tadi telah disewa oleh seorang mantan napi yang bernama Hawk.
Mau tidak mau, Spencer pun terpaksa tinggal sekamar bersamanya. Look, this is Spencer. Spencer, this is Hawk. I'd like you two to get to know each other. Malam harinya kita diperlihatkan lagi dengan sang komandan yang pernah dihajar oleh Spencer. Dan di sini dia tampak sedang berada di perjalanan sambil berbincang dengan rekan bisnisnya. Dalam telepon tersebut, si rekan bisnis mengajaknya bertemu di terminal bus. Namun sesampainya di lokasi, tiba-tiba kemudian ada sekelompok pria misterius yang mendekatinya sambil membawa senjata tajam. Dan pada akhirnya mereka mengeroyok si komandan hingga tewas. Setelah kejadian tersebut, semua televisi menyiarkan berita kematian si komandan hingga terdengar oleh Spencer dan Henry. Lalu tidak berselang lama mereka didatangi oleh Driscoll dan rekan polisinya. Dan ternyata pihak kepolisian telah mencurigai Spencer sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Terlebih lagi dia baru saja keluar dari penjara dan diketahui punya hubungan buruk dengan si komandan. Jadi menurut polisi, dia adalah orang yang paling mungkin menjadi pelaku karena memiliki motif balas dendam. Untungnya Henry langsung membelanya dan mengatakan kalau Spencer sih tidak pernah keluar rumah lantaran sibuk main truk simulator. Mendengar penjelasan yang cukup kuat, Driscoll pun mengajak rekannya untuk pergi. Keesokan harinya, Spencer pergi ke tempat kursus mengendarai truk agar dia bisa memulai kehidupan barunya dengan menjadi supir Optimus Prime. Hanya saja dia masih kepikiran tentang kematian si komandan yang menurutnya sih tidak wajar. Selain itu, dia juga takut kalau polisi akan melakukan segala cara untuk menjadikannya kambing hitam. Karena seperti yang kita tahu bahwa polisi adalah orang yang sulit dipercaya, bahkan masuk ke dalam top 10 golongan paling mencele-mencele di dunia. Di negara kita sih nggak begitu ya. Sepulangnya dari sana, Spencer mengunjungi tempat boxing milik Henry. Di tempat ini, Hawk terlihat sedang berlatih teknik-teknik pukulan. Setelah melihat perkembangannya, Henry pun meminta Spencer untuk melatih Hawk agar bisa menjadi petarung yang lebih hebat. Karena merasa hutang budi, dia langsung menerima permintaan tersebut dengan senang hati. Di tengah latihan, Spencer didatangi oleh pacarnya yang super cerewet seperti murai habis dikasih jangkrik. Wanita itu pun tampak sangat marah gara-gara sang pacar tidak pernah menghubunginya lagi. Padahal dia berniat memperbaiki hubungannya. Namun Spencer sudah tidak peduli lagi dengannya dan ingin menghindari hubungan yang toksik. Di waktu yang sama ada seorang wanita yang sedang berangkat kerja, tapi saat ingin masuk kantor, dia berhenti sejenak karena melihat mobil suaminya. Dia pun terlihat bingung kenapa pak suami berada di tempat tersebut. Ternyata suaminya sudah tidak bernyawa. Tidak lama setelah itu, stasiun televisi menyiarkan berita kematiannya. Di sini juga terungkap kalau suami dari wanita tadi adalah mantan rekan Spencer yang bernama Tyrance atau mati kemarin. Anehnya, polisi menyimpulkan bahwa Tyrance tewas karena COD dengan malaikat maut. Dan gilanya lagi, mereka juga mengatakan kalau dia adalah pembunuh si komandan. Dengan begini, maka kasus pembunuhannya resmi ditutup sebab pelakunya sudah tewas. Mendengar berita itu, Spencer merasa ada yang tidak beres karena sebagai mantan rekannya, dia sangat mengenal sosok Tyrance yang menurutnya sangat jujur, adil, dan rajin membayar zakat. Untuk mencari tahu lebih dalam, dia akhirnya menemui istri Tyrance untuk menggali informasi terkait kematian suaminya. Kemudian wanita itu menjelaskan bahwa dia sudah menduga sejak awal kalau suaminya dijebak karena terlalu jujur. Gara-gara kejujurannya tersebut, ada banyak polisi korup yang tidak menyukainya. Bahkan setelah kematian Tyrance, mereka sengaja memperburuk citra sang suami. Setelah mendengar semua penjelasannya, Spencer pun memutuskan untuk membersihkan Tyrance sekaligus berjaga-jaga agar para polisi tidak menjebaknya.
Dia lantas berpesan kepada istri Terence untuk tidak membocorkan apapun mengenai pertolongan yang dia berikan. Dan yang lebih penting lagi, dia tidak boleh menceritakannya di podcast Denny Sumargo. Malamnya, Spencer mulai mencari petunjuk lain dan tempat pertama yang dia datangi adalah warteg khusus polisi. Di tempat ini dia meminta bantuan dari teman lamanya, tapi sayangnya ada segerombolan polisi yang datang dan menghalangi penyelidikannya. Dari gelagat mereka, tampaknya sih para polisi ini masih membenci Spencer yang pernah menghajar si komandan. Akhirnya mereka pun terlibat adu bacot dan berakhir dengan baku hantam. Karena kalah jumlah, Spencer terpaksa menelan kekalahan. Lalu saat hendak kembali ke rumah Henry, dia melihat sebuah CCTV di depan sebuah supermarket. Dan tanpa basa-basi, dia pun segera meminjam rekaman CCTV tersebut. Selanjutnya, dia meminta bantuan dari Hawk yang ternyata cukup paham tentang teknologi. Mereka berdua lalu membedah rekamannya dengan sangat teliti dan seksama. Intinya, rekaman tersebut memperlihatkan sebuah kejadian sebelum kematian Terence. Pada malam itu, dia pergi bersama seseorang yang tampak mencurigakan. Kemudian, ada beberapa jamet yang mencuri mobil Terence lalu menggunakannya untuk menabrak si komandan. Setelah melihat rekamannya, Spencer menyimpulkan kalau pembunuhan ini sudah diatur oleh seseorang. Meskipun telah mendapatkan petunjuk, tapi dia masih belum puas karena menurutnya bukti dari CCTV tidak cukup untuk menemukan pelakunya. Akhirnya dia pun mendatangi terminal bus yang merupakan tempat pembunuhan si komandan. Di sana dia mengamati semua hal dengan cermat menggunakan insting polisinya yang masih tersisa. Dari hasil pengamatannya, dia kembali menyimpulkan bahwa si komandan tidak mati karena diterabak mobil, melainkan karena dibacok oleh segerombolan orang. Lalu tidak jauh dari lokasi, Spencer juga menemukan tusuk gigi milik Driscoll, yang artinya mantan rekannya itu kemungkinan terlibat dalam rencana pembunuhan tersebut. Setelah mendapatkan bukti tusuk gigi, dia pun pergi mendatangi Driscoll. Dan tanpa basa-basi, dia mengecek alibinya untuk memastikan bahwa dia adalah dalang dari semua ini. Tapi Driscoll menegaskan kalau dia tidak pergi ke terminal pada malam kejadian. Keesokan harinya, Spencer menjalani hari seperti biasa dan kembali mengikuti kursus mengendarai truk. Di sini, dia mencoba untuk rehat sejenak dari penyelidikan agar otaknya bisa berpikir lebih jernih. Dan saat pikirannya sudah lebih tenang, dia mulai merangkai semua petunjuk yang dia temukan. Dan berdasarkan petunjuk yang ada, Driscoll adalah orang yang paling mencurigakan. Selain itu, dia juga yakin kalau si Jamet telah menyembunyikan sesuatu, tapi bukan menyembunyikan uang THR anaknya. Sepulangnya dari kursus, Spencer menyempatkan dirinya untuk melatih Hawk cara baku hantam. Sehabis latihan, Hawk mengajaknya untuk makan siang di warung makan haruan masak merah yang khas dari Banjarmasin. Di sana, mereka berdiskusi mengenai kasus pembunuhan, lalu Spencer memperlihatkan bukti-bukti yang dia temukan. Namun, dia masih membutuhkan bukti kuat untuk membongkar kebusukan para oknum polisi yang sifatnya seperti Lord Sambo. Kemudian, saat dia ingin kembali ke tempat latihan, mereka melihat mobil yang ada di rekaman CCTV. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, Spencer pun langsung mengejarnya. Tapi sayang sekali, sobat nobar sekalian, pengejarannya harus terhenti gara-gara seekor anjing. Anjing nih. Setelah kehilangan jejak mobil yang dia cari, akhirnya Spencer memutuskan untuk kembali ke tempat latihan. Beruntung, Hawk sempat melihat plat nomor mobil tadi yang bisa digunakan untuk melacak keberadaannya.
Tanpa berlama-lama, Spencer langsung mengunjungi kantor Samsat di Tanah Anarki. Kemudian dia meminta bantuan seorang teman untuk melacak nomor plat yang dia berikan. Dengan satset, petugas Samsat itu akhirnya menemukan informasi tentang mobil tersebut. As you can see, this is the documentation you're gonna need. Thank you. You're welcome. Don't come back. Hey. Singkat cerita, Spencer mengajak Hawk dan Henry untuk pergi ke lokasi mobilnya, dan ternyata pemilik mobil itu adalah seorang mafia Irlandia yang pernah berurusan dengan Spencer. Setelah melihat sosok si mafia, Spencer pun teringat dengan masa lalunya saat masih bertugas sebagai polisi. Waktu itu nih, dia pernah berpatroli di dekat rumah seorang aktivis lingkungan, dan sebagai aktivis dia selalu berjuang demi masyarakat. Hingga pada suatu hari dia menggugat para pengusaha besar yang membangun gedung di sembarang tempat sampai merugikan para warga. Oleh karena itu, para pengusaha ini kesal dan menyewa pembunuh bayaran kepada mafia Irlandia untuk mengancam sang aktivis. Sejak ancaman tersebut, teror kepadanya terus dilakukan. Bahkan pembunuh bayaran tersebut sampai membunuh kucing kesayangan si aktivis. Melihat hal yang tidak beres, dia pun menghubungi polisi untuk meminta pertolongan. Dan kebetulan Spencer adalah polisi yang menangani kasusnya. Tapi beberapa hari setelah itu dia dikejutkan dengan kematian si aktivis yang dibunuh dengan sangat kejam. Atas dasar kemanusiaan yang tinggi, Spencer pun bersumpah akan menyelesaikan kasus ini. Namun, almarhum komandan malah mengabaikannya dan menutup kasus itu tanpa memberitahunya. Lalu keesokan harinya, seorang reporter menelpon Spencer dan menunjukkan sebuah rekaman video mengenai pembunuhan sang aktivis. Dan ternyata para polisi bekerja sama dengan pengusaha, kemudian menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi aktivis tersebut agar bisnis mereka bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya mereka ingin mendapatkan banyak cuan seperti suami Sandra Dewi. Rupanya ini adalah alasan utama kenapa sih di awal film Spencer melakukan protes kepada komandannya yang berakhir dengan baku hantam. Oh alah. Mendengar cerita dari Spencer, Hawk pun merasa sangat tersentuh dan memutuskan untuk membantunya sampai kasus ini tuntas. Apalagi sebagai pecinta Annabelle, dia sangat kesal ketika mengetahui bahwa si pembunuh bayaran tega membunuh kucing yang tidak berdosa. Karena emosinya sedang tidak stabil, Hawk pun mendatangi mobil milik si mafia, kemudian mencoret-coret bodinya dengan gambar kucing. Makan tutai kucing. Besoknya, Hawk kembali mengawasi mobil tersebut. Lalu saat mobilnya bergerak, dia langsung menghubungi Spencer untuk mengikutinya. Dengan cekatan, mantan polisi ini pun segera mengikutinya. Setelah berkendara cukup lama, mafia itu berhenti di suatu tempat. Selain Spencer, di sana juga ada 2 agen FBI yang sama-sama memantau gerak-gerik mereka. Melihat hal itu, dia pun mendatangi para agen dan mengajak mereka untuk kerjasama. Tapi sayangnya FBI menolak karena punya kepentingan tersendiri. Karena mulai buntu, Spencer pun kembali ke penjara untuk menemui Post Malone yang memiliki segudang informasi. Di sini dia bertanya tentang alasan para agen FBI yang terus mengikuti polisi korup dan mafia Irlandia. Namun Post Malone sama sekali tidak mau membantunya. Alhasil mantan polisi ini pun mengancam si Jamet dengan memperlihatkan bukti bahwa istrinya telah berselingkuh. Dan tanpa diduga ternyata cara ini cukup efektif untuk membuatnya buka mulut lalu mengatakan kata Wonderland. Wonderland. Setelah mendapatkan informasi, dia segera mendatangi seorang jurnalis yang dia kenal. Kemudian dia menanyakan tentang maksud dari kata Wonderland. Jurnalis ini lantas menjelaskan dengan panjang lebar, yang intinya Wonderland adalah sebuah lokasi yang rencananya akan digunakan untuk membangun tempat perjudian dan bisnis haram lainnya. Untuk mewujudkannya, para mafia menyogok polisi untuk melancarkan usaha mereka. Tapi tentunya kejahatan mereka tidak mudah untuk dibongkar, apalagi tanpa bantuan tim termehek-mehek. Dengan bekal penjelasan tadi, Spencer pun pergi ke daerah yang dimaksud.
Sesampainya di lokasi, dia langsung melihat area sekitar dan ternyata dia pernah mengunjungi tempat tersebut. Karena saat masih bocil, kakeknya sering mengajaknya ke sana untuk melihat balapan anjing seperti di Harvest Moon. Saat penyelidikannya belum selesai, ada preman setempat yang mengusirnya. Now you gotta get out of here. Okay, come on. Di lain pihak, jasad si komandan akhirnya dimakamkan dengan cara yang terhormat setelah tubuhnya diautopsi. Sementara itu, jasad Terence justru tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Selesai pemakaman, Driscoll mengajak rekannya untuk bicara empat mata. Dia lalu memberitahu bahwa Spencer sudah mengetahui semuanya, dan tentu saja cara paling efektif untuk menghentikannya adalah dengan menghabisinya. Di waktu yang bersamaan, Spencer mampir ke warteg untuk makan siang. Akan tetapi, di sana sudah ada sekelompok pembunuh bayaran yang sudah disewa oleh Driscoll untuk membunuhnya. Dan pada saat dia sedang sibuk memilih menu, tiba-tiba untungnya, dia bisa mengalahkan mereka semua. Dan sebelum ada serangan susulan, dia memutuskan untuk membawa Hawk dan Henry ke rumah pacarnya. Dengan terpaksa, Spencer memohon kepada wanita cerewet itu agar bisa bersembunyi di sana untuk sementara waktu. Karena sang pacar masih sayang, akhirnya mereka pun diperbolehkan tinggal di rumahnya, namun tidak boleh memakai Tupperware miliknya. Di sisi lain, istri Terence terkejut dengan kondisi rumahnya yang berantakan, dan tanpa pikir panjang, dia langsung menelpon Spencer untuk datang ke sana karena sudah bisa dipastikan kalau tempatnya diacak-acak oleh para pembunuh bayarin. Kemudian, dia memberikan alat sadap milik Terence agar Spencer bisa menyelidikinya dengan harapan bukti rekaman ini dapat digunakan untuk menuntaskan kasus kematian suaminya. Di tengah perjalanan, Spencer dan Hawk mendengarkan rekaman itu yang berisi percakapan antara Terence dan si komandan. Rupanya, dia sengaja mendekati komandan agar bisa mengungkap semua kebusukan yang dilakukan oleh para polisi korup. Intinya, komandan mengakui kejahatannya dan mengaku telah bekerja sama dengan mafia dan FBI demi melancarkan proyek bisnis haramnya. Di lain pihak, Driscoll merasa kesal kepada si komandan yang telah membocorkan kejahatannya, dan karena tidak mau kena getahnya, dia pun menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Terence dan si komandan. Setelah mengetahui faktanya, Spencer bergegas pergi ke rumah Driscoll yang ternyata kelakuannya mirip Samidi alias musuh bebuyutan kalian semua. Di sana dia membujuk si Jamet untuk mengakui kesalahannya. Namun Driscoll marah menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Dan kalau tetap ngotot, maka dia akan mendapatkan teror yang sangat mengerikan, sama seperti mbak-mbak SJW lingkungan yang pernah dia bela. Tidak mau buru-buru, Spencer pun memilih untuk pergi menemui agen FBI. Tapi sayangnya, pihak FBI tidak mau bekerja sama dengannya, karena jika kejahatan para polisi terbongkar, maka mereka juga akan kena imbasnya. Mau tidak mau, Spencer pun harus menyelesaikan kasus ini sendirian. Dia lalu mengumpulkan semua informasi penting berdasarkan rekaman yang dia miliki. Selanjutnya, dia mendatangi mafia Irlandia dan memaksanya untuk memberikan bukti kejahatan para polisi. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, Spencer pun bekerja sama dengan Hawk untuk memberhentikan mobil polisi. I forgot one in the back. Well, it's the driver's responsibility to check the back. Oh, shit. Mereka kemudian membawa mobil itu ke pelabuhan terdekat, dan di sana mereka meminta bantuan si jurnalis untuk membuatkan berita mengenai semua bukti yang dia temukan. Akan tetapi, jurnalis itu tidak berani untuk berurusan dengan polisi, apalagi mafia dan agen FBI. Akhirnya, Spencer pun membawa mobil tersebut ke rumah sang pacar. Dia lalu berniat meminta bantuan Henry untuk menyebarkan semua bukti yang ada. Sialnya, Henry sudah tidak ada di sana, dan ternyata Driscoll telah menangkapnya. Jadi kalau Spencer ingin menyelamatkannya, maka dia harus datang sendirian.
Where are you? I'll come there right now. Wonderland. And bring my drug shipment. Di lokasi yang sudah ditentukan, Driscoll CS sudah menunggu kedatangannya, dan kali ini mereka semua sudah dilengkapi dengan senjata api. Tidak lama kemudian ada sebuah mobil yang datang, tapi ternyata yang keluar dari mobil itu adalah pacarnya Spencer. Rupa-rupanya Spencer sengaja mengulur waktu agar bisa menyelamatkan Henry terlebih dahulu. Lalu dari sisi lain, dia datang dengan mengendarai truk. Akhirnya, pertempuran pun terjadi dengan sangat bombastis. Kemudian, Spencer menyuruh Hawk untuk melawan para jamet, sedangkan dirinya akan pergi mengejar Driscoll. Tapi sayangnya, dia harus berhadapan dengan para pembunuh yang mengepungnya dari segala penjuru. Meskipun sempat kewalahan, namun Spencer kembali bangkit dan berhasil memojokkan Driscoll. Di sini dia sebenarnya bisa menembaknya secara langsung, tapi sebagai seorang laki-laki, dia ingin berduel secara jantan. Come on, baby. Let's go. Ketika Driscoll menyerangnya terus-menerus, Spencer pun sengaja mengalah dan menunggu staminanya habis. Lalu setelahnya, dia langsung melakukan serangan balik yang sangat epik. Pada akhirnya, Spencer mampu mengalahkan Driscoll dan membereskan semua jamet yang ada di sana. Kemudian, dia mengumpulkan semua bukti di lokasi kejadian serta memanggil pihak berwajib yang bisa dipercaya. Emang masih ada. Selain itu, dia juga membuat siaran langsung melalui handphonenya untuk memviralkan kejahatan para oknum polisi korup. Dengan begitu, mereka tidak bisa menutupi kejahatannya lagi. Dan berkat usahanya, nama baik dirinya dan Terence pun kembali bersih. Di akhir film, Spencer CS mengadakan makan siang bersama untuk merayakan keberhasilan mereka. Namun ketika sedang menyantap hidangan, Spencer melihat sebuah berita yang mengabarkan bahwa teman SMA-nya telah dijebak dalam kasus pembakaran gereja. Spontan, dia pun tergugah untuk membersihkan nama baik sahabatnya. Dan film pun tamat dengan sangat menggantung. Tapi kalian tidak perlu khawatir karena lanjutan ceritanya sedang dibuat oleh pihak Netflix. Dari film ini kita belajar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa kebal hukum termasuk para polisi korup. Dan biasanya polisi jahat itu hanyalah oknum semata. Setuju nggak nih? Tapi oknumnya banyak ya. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang sempaknya trapesium mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.